Namaku samaran Dimas, umurku 25 tahun, dan belum menikah. Kisah ini adalah sepenggal cerita hidupku. Beberapa tahun yang lalu, kala aku masih tinggal di sebuah rumah kos-kosan, aku bekerja di sebuah perusahaan swasta dan merantau sendiri semenjak lulus kuliah. Dan alhamdulillah tak lama setelah lulus, aku segera diterima di sebuah perusahaan yang lumayan besar di kota Surabaya. Pada awalnya, aku agak kebingungan mencari tempat tinggal. Apalagi demi menghemat ongkos, aku lebih mengutamakan yang tidak terlalu jauh dari tempat bekerjaku. Apalagi saat itu gajiku masih standar, otomatis aku harus mencari yang harganya pas di kantongku. Untungnya aku menemukan sebuah kos-kosan khusus karyawan dan karyawati yang nyaman dan lumayan murah meskipun tidak terlalu baru. Apalagi lokasinya berada di daerah yang masih bisa dijangkau dalam jarak tempuh kendaraan umum. Sebenarnya hanya dapur sederhana dengan satu buah kompor dan tempat cuci piring. Kenapa strategis? Menurutku karena tempatnya di ujung lorong sehingga tak banyak orang yang lalu lalang. Lagi pula, selama ini hampir tak ada yang menggunakan dapur tersebut. Karena rata-rata penghuni kosanku itu adalah karyawan dan karyawati yang notabene tak punya banyak waktu untuk masak-masak. Paling hanya sekedar cuci piring saja. Namun sore itu aku melihat sosok wanita berambut panjang dan kulit putih yang tengah asik menggoreng sesuatu di depan kompor. Sekilas dari belakang, aku tidak mengenali sosok tersebut dan kupikir mungkin saja ini penghuni baru. Baru saja aku membuka kunci dan hendak masuk ke kamar, tiba-tiba wanita itu berbalik dan memandangiku sambil kemudian menyapaku ramah. "Permisi mas, apakah mas yang nempatin kamar depan saya? Saya baru saja pindah tadi pagi ke kamar sekarang. Kenalin, saya Wulan." Ia kemudian mengulurkan tangannya dan sangat ramah sambil tersenyum manis. "Saya Dimas, Mbak," ujarku pelan sambil menjabat ringan tangannya. Jujur, aku jadi agak salah tingkah dan ragu. Mungkin karena jarang aku bisa berkenalan langsung dengan penghuni kosanku. Ya, dari sekian banyak penghuni kosan ini, aku hanya tahu satu dua nama saja penghuni kosan ini. Itu pun yang letaknya tak jauh dari kamarku. Mungkin itu sifat individualis masyarakat sini. Berbeda jauh keadaannya kala aku masih kuliah di kota sebelah dulu. Aku bisa akrab dan kenal penghuni kosanku. Antara penghuni kosan bisa saling akrab dan erat meskipun berjauhan kamarnya. Berbanding jauh dengan keadaan kosanku yang sekarang, di mana hampir setiap penghuninya tapi tidak saling kenal mengenal. Singkat cerita, aku pun jadi cepat akrab dengan Mbak Wulan, penghuni kamar seberang kosanku.
Mbak Wulan orangnya memang cantik dan ramah. Perlahan seperti menjadi figur kakakku di kosanku. Ia berasal dari kampung dan telah menikah. Tadinya bekerja di kantor cabangnya dan akhirnya dipindah ke kantor pusat yang berada di dekat kos ini. Meskipun aku tak pernah tahu umur aslinya berapa, namun perkiraanku ia sekitar di umur 24 tahunan. Ia juga bercerita bahwa ia telah menikah dan memiliki seorang anak yang telah berumur 3 tahun. Yang keduanya masih tinggal di Bandung dan ia mengakui awalnya memang berat pergi meninggalkan keluarganya. Namun untungnya ia mendapat dukungan penuh dari suami dan keluarganya, hingga ia pun memanfaatkan kesempatan itu. Pernah beberapa kali aku berkesempatan bertemu dengan suaminya, Mas Edi, dan Gilang nama anaknya. Kala mereka bergantian berdatangan ke kosan Mbak Wulan, Mas Edi dan Gilang pun dapat cepat akrab denganku walau baru saja berkenalan. Sehingga aku pun jadi merasa makin bertanggung jawab untuk menjaga dan membantu Mbak Wulan di kosan ini. Malam itu aku pulang sedikit larut dari biasanya. Aku merasa kurang enak badan saat itu. Apalagi ditambah beban kerja yang banyak membuat keadaanku makin drop. Aku pun jadi tak enak karena biasanya sepulang kerja aku janjian dengan Mbak Wulan untuk pulang bersama ke kosan. Namun apa boleh buat, waktu itu memang pekerjaanku sedang banyak-banyaknya. Jadi terpaksa Mbak Wulan pulang sendirian. Ketika aku melangkah ke lorong menuju kamarku, masih terdengar suara orang memasak dari dapur umum. Tak lain itu adalah Mbak Wulan yang sudah tiba terlebih dahulu dan sepertinya tengah asik memasak sesuatu. Mbak, aku minta maaf ya, tadi pulang sendiri. Terpaksa lembur nih karena banyak kerjaan, tegurku. Dimas, baru pulang ya? Ya, nggak apa-apa kok, santai aja. Kamu pucat sekali. Belum makan ya? Nih mbak masakin rawon buat kamu makan malam, ujar Mbak Wulan lagi. Duh, nggak usah mbak, aku lagi gak enak badan nih. Buat besok sarapan saja ya. Aku kayaknya mau langsung tidur aja. Loh, nggak bisa, kamu lagi sakit gini kok malah nggak makan. Udah, pokoknya makan dulu sana, baru tidur. Istirahat. Aku pun tak bisa mengelak lagi dari komando Mbak Wulan ini. Dengan langkah malas, aku masuk ke dalam kamar dan berganti baju. Kemudian menghabiskan sayur rawon Mbak Wulan. Meskipun saat itu aku kurang enak makan, tak lama setelah aku makan, terdengar ketukan di pintu kamar. Dim, udah makannya? Mana sini piringnya? Aku pun membuka pintu dan menyerahkan piring kotor tadi. Dan
kemudian aku segera balik badan dan mencoba istirahat di kamar. Lalu Mbak Wulan bertanya, "Masih puyeng ya? Masih meriang badannya?" Aku tak menjawab dan hanya mengangguk saja. Sembari menangguk mataku dengan lenganku. "Ya udah Mbak kerokin ya," ujarnya pendek. "Gak usah Mbak, aku gak biasa dikerok, sakit," tolakku. Namun percuma saja, karena apabila Mbak Wulan sudah memberi komando, tak ada apapun yang bisa menghalanginya. Dan benar saja, tak lama Mbak Wulan masuk kembali. Membawa minyak pijat berwarna bening di atas mangkok kecil beserta botol-botolnya. "Mana sini? Cepetan duduk." "Ini minyak zaitun kok, bukan minyak angin. Udah sini cepetan." "Mbak udah bawa uang gopek nih." Akhirnya setelah proses tawar-menawar, Mbak Wulan setuju hanya memijatku saja. Ya beginilah akrabnya kami berdua. Seperti yang kubilang tadi, Mbak Wulan sudah kuanggap kakak sendiri. Dan mungkin juga Mbak Wulan telah menganggapku sebagai adiknya sendiri. Jadi tidak ada rasa canggung atau malu-malu gitu. "Tuh lihat, dipijit gini aja merah. Udah ya dikerokin aja sekalian," ujar Mbak Wulan lagi, berusaha menawar lagi. "Ya udah Mbak, gak usah. Diurut aja udah, aku tidur aja," ujarku malas. Lama-kelamaan kurasakan nyaman juga. Kupikir enak juga apabila sudah berkeluarga nanti. Hehehe. Udah Mbak, udah mendingan aku. Mbak Wulan kemudian menepuk pundakku sehingga aku membalik badan. Dengan wajah serius Mbak Wulan mengurutkan tangannya yang licin oleh minyak zaitun. Sekali lagi Mbak Wulan benar-benar membuatku agak marah. Mau tak mau aku jadi berpikir aneh juga akibat kejahilan Mbak Wulan. Padahal kala itu Mbak Wulan hanya mengenakan daster tanpa lengan, pakaian santai di rumah pada umumnya. "Udah rileks lagi, jangan aneh gitu sih," ujar Mbak Wulan lagi memecah keningan. Mbak Wulan kali ini tak berkata sepatah kata pun, melainkan terus bercanda. "Dim, kamu mau cepet sehat dan enakan gak badannya?" Tapi ya jangan cerita." "Sekali ini aja loh, Mbak ngomong beneran nih," ucap Mbak Wulan. "Serius? Emang kenapa Mbak?" "Iya iya, janji deh," jawabku cepat karena didorong oleh rasa ingin tahu. "Udah, jangan banyak omong.
Kamu juga mau bantu Mbak kan jika Mbak butuh pertolonganmu? Iya Mbak, pasti dah kalau itu. Kita kan sudah seperti keluarga sendiri, kataku. Nanti gantian Mbak juga ya, ujarnya. Mbak juga sedikit capek. Suaranya terdengar memohon. Oh iya Dim, Mbak mau curhat nih masalah keluarga Mbak saat ini. Emang kenapa Mbak? Ada masalah apa Mbak? Kok sepertinya serius banget ya? Namanya berumah tangga kan cuma uang aja yang dibutuhkan, kataku sok bijak. Keperluan yang lain kan harus diperhatikan juga. Maksudnya Mbak, kok saya jadi bingung. Emang suami Mbak kenapa? Aku bertanya lagi. Suami Mbak itu sudah tidak bisa memberikan apa yang Mbak harapkan dalam rumah tangga. Jadi kebahagiaan Mbak sekarang kurang sempurna, kata Mbak Wulan. Aku masih tak tahu harus berbuat apa. Tapi yang pasti setelah itu Mbak Wulan mengibah penuh harap. Aku sangat kasihan dengannya. Terus mau Mbak gimana? Mbak tidak butuh apa-apa, Dim. Mbak cuma berharap kamu ikut andil dalam kehidupan Mbak, kata Mbak Wulan seperti berharap kepadaku. Maksud Mbak, apa termasuk urusan pribadi Mbak juga? Mbak Wulan mengangguk mengiyakan apa yang saya maksud. Dan mulai saat itulah aku selalu ikut membantu tugas dan tanggung jawab suami Mbak Wulan. Jadi setiap malam aku selalu berusaha membahagiakan Mbak Wulan. Jadi aku harus lembur 2 kali, yaitu lembur di kantor dan lembur di tempat kos bersama Mbak Wulan. Hehe.